Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema kurban dan akikah. Ada 20 permasalahan insyaallah akan kita bahas. Kurban, akikah. Kurban itu kalau dalam pembicaraan ulama disebut dengan al-udhiyah. Al-udhiyatu. Bahasa kita kurban. Ini kalau diturunkan ini ke kata duha. Karena biasanya kurban disembelih pada waktu duha. Nanti ada bahasanya lagi akikah. Kita akan lihat beberapa permasalahan dari kurban ini. Baru sisanya nanti kita akan bahas tentang akikah. Yang pertama, hukum kurban itu sunnah muakkad, bukan wajib. Namun para ulama sebut dengan sunnah kifayah. Hukum kurban sunnah muakkad. Bahasan yang lainnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Kifayah itu mencukupi. Sebagian sudah penuhi maka yang lainnya jadi gugur. Dalil tentang kurban, fasholli li rabbika wanhar. Surat apa? Surat apa, Bu? Al-Kautsar. Lakukanlah solat dan wanhar. Lakukanlah penyembelihan. Di antara tafsirannya, lakukanlah solat Idul Adha lalu berkurbanlah. Nah, kurban ini dilakukan oleh siapapun. Para ulama katakan syarat kurban itu syarat berkurban itu satu, Muslim. Orang kafir nggak disuruh berkurban. Dia kerja di perusahaan kafir, terusnya bosnya kurban gitu untuk karyawan. Nggak dianggap. Dianggap cuma makan-makan. Yang kedua, kaya atau mampu. Yang ketiga, balik
dan berakal. Anak-anak tidak wajib kurban. Masih boleh belajar kurban. Namun tidak sampai wajib, tidak sampai dikatakan juga mereka dianjurkan, tidak. Maka dari sini nanti ya, orang yang menetap, orang yang jadi musafir, kedua-duanya boleh berkurban. Tidak disyaratkan sini harus mukim di kota gede, tidak harus tetap sini, enggak. Bisa jadi dia musafir. Dan cuma para ulama punya bahasan kalau sedang haji apakah suruh kurban juga. Namun yang jelas kalau yang lagi haji dia punya syariat tersendiri yang disebut dengan hadyu. Kalau berhaji ada kewajiban hadyu. Maka yang para ulama bahas, sudah haji, dia sudah tunaikan hadyu, perlu berkorban lagi enggak? Ada beda pendapat. Ada yang katakan ya dia kurban lagi boleh, ada yang katakan dia cukup dengan ini saja. Sama-sama menyembelih. Terus yang ketiga, masalah yang ketiga, boleh saja berkurban dengan cara berutang. Berutang boleh gak, Bu? Punya utang boleh nggak? Boleh. Kurban berutang itu boleh. Namun syarat dia berutang, satu syaratnya ini syarat berutang secara umum ya. Syarat berutang itu satu, mampu melunasi. Oh iya, awal bulan ini belum keluar gaji nih, nanti di akhir bulan dikasih tahu nanti ada untuk bayar kurban ini. Oh nggak apa-apa, dia keluarkan sekarang untuk kurban, akhir bulan baru dia bayar. Mampu melunasi. Kedua, jika butuh, ini syarat berutang ya. Kalau butuh berarti untuk kebutuhan, bukan untuk hidup mewah. Itu beda. Dan Rasulullah SAW itu berutang untuk kebutuhan pokok beliau sampai gadai baju besi. Jadi untuk kebutuhan beliau itu. Berarti kalau mampu melunasi bentuk arisan boleh. Kalau mampu melunasi berarti bentuk arisan juga boleh. Namun yang kemarin saya sebut bagusnya itu dengan arisan uang. Karena masalahnya harga hewan kurban itu tidak sama setiap tahun. Ya kan? Ini arisan kambing nih. Keluar tahun ini, kocokan tahun ini harganya 3 juta dapat. Tahun depan masih 3 juta. 5 tahun lagi inflasi. Sudah nggak ngaruh lagi 3 juta. 5 juta. Maka karena ada beda kalau pakai arisan kambing gitu, maka nanti ada yang merugi ketika tahun-tahun berikutnya. Sehingga biar stabil, kocokannya uang saja. Jadi keluar 3 juta, nanti dia mau tambah lagi untuk beli kambing harga 4 juta boleh, mau dia beli kambing harga 5 juta boleh. Namun kalau mampu melunasi berarti ikut arisan sampai rampung. Biasanya ada yang kabur dari arisan. Dicari-cari nggak ada. Nah, ditagi-tagi gitu. Dia sudah dapat duluan.
sampai terakhir nggak mau bayar. Ya, ini nanti sama dengan keadaan orang yang berutang kemudian kabur atau lari dari utangnya. Salah satu hukumannya di akhirat adalah dia akan dibangkitkan nanti statusnya sebagai seorang perampok atau pencuri. Jadi intinya kurban berutang itu boleh. Namun ingat, syarat berutang secara umum itu mampu melunasi. Kemudian yang kedua jika butuh. Sama dengan akikoh juga ya ibu-ibu ya. Akikoh juga sama. Ini pas hari H ini anaknya lahir, 1 minggu mau akikoh. Ya, dia juga boleh berutang untuk akikoh ini daripada nggak akikoh sama sekali. Masih boleh dia berutang, dia cari utangan dulu. Nanti bulan depan tuh sudah ada penghasilan untuk nutupi utang ini, nggak masalah. Yang penting sunnah akikoh tadi pas hari ke-7 dia dapati. Terus permasalahan yang keempat, kurban itu lebih utama dari sedekah yang senilai. Kurban itu lebih utama dari sedekah yang senilai kurban. Sedekahnya ada nilainya 3 juta. Namun di awal bulan ini kita juga butuh untuk kurban 3 juta juga. Tetap didahulukan 3 juta ini untuk kurban. Kurban itu lebih utama dari sedekah yang senilai kurban. Kenapa kok lebih utama? Ya karena masalah waktu, Bu. Kalau kita itu mau beramal, ya, ada suatu amalan itu karena momennya dia lebih punya nilai lebih besar daripada yang lainnya. Ini karena momen atau waktu. Seperti sekarang ini 10 hari pertama Dzulhijjah. Karena momen atau waktu amalannya lebih utama daripada di luar dari 10 Dzulhijjah. Misalnya ada yang puasa sunnah, boleh puasa dari tanggal 1 hari ini sampai tanggal 9 boleh. Atau dia puasa milih sudah Senin Kemis saja boleh. Atau dia milih cuma 9 Dzulhijjah saja pas hari Arafah. Idul Adha Jumat ya, Arafahnya Kemis ya, dia pilih Kemisnya saja. Masalah waktu dia itu berpuasa tadi, sehingga berpuasanya lebih utama daripada yang di luar 10 hari pertama Dzulhijjah. Dianjurkan lagi apa? Takbir. Bertakbir pada awal-awal Dzulhijjah ini lebih utama. Saya sudah pernah terangkan dulu takbirnya ya Bu ya. Lupa. Karena banyak pikiran pandemi paling ini. Lebih utama takbir awal-awal Dzulhijjah ini. Yang pertama awal Dzulhijjah ini nanti sampai tanggal 9. Itu sifat takbirnya itu namanya takbir mutlak. Takbir awal Dzulhijjah itu 2 macam. Mutlak ini tidak terkait dengan waktu dan tempat. Kemudian yang kedua muqayyad. Mutlak itu artinya bebas Bu, bebas waktunya. Lagi jalan ke Sekar Kedaton sini terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi-pagi lagi masak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama. Ya, lagi ya habis zikir pagi dia baca lagi, siang habis sholat dia baca lagi, mau pergi belanja dia baca lagi, bebas, waktunya bebas. Itu namanya takbir mutlak. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dianjurkan takbir mutlak tadi.
Para sahabat tuh seperti itu, mereka ada yang satu itu takbir, Umar itu pernah takbir, Ibnu Umar juga pernah takbir, kemudian mereka itu masuk pasar, orang-orang lihat mereka takbir, mereka ikut-ikutan juga takbir. Masuk pasar, Bu. Individu saja, nggak mesti dipimpin, nggak. Perorangan gitu. Terus ada yang kedua muqayyad. Muqayyad itu ba'da sholat 5 waktu. Kalau ini tadi bebas ya. Ini ba'da sholat 5 waktu. Mau habis salam langsung takbir boleh. Mau nanti habis zikir ba'da sholat baru milih takbir, ini juga boleh. Kalau ini tanggal 1 sampai 9. Kalau yang ini tanggal 9 ba'da 9 subuh sampai dengan 13 asar. Tanggal 9 subuhnya hari Arafah ya, subuh, takbir itu ba'da sholat sampai hari tasyrik terakhir. Idul Adha masuk, hari tasyrik pertama 11, 12, 13. Nah ini 13 waktu asar. Setiap ba'da sholat takbir, walaupun di rumah, ibu sholat di rumah pakai takbir itu. Baca takbirnya seperti takbir hari raya. Jadi nilai takbirnya itu berbeda dengan takbir di luar dari waktu ini. Karena ini waktu istimewa. Dan ini sekaligus tanda kalau awal Zulhijjah juga sangat utama, dikarenakan waktu takbirnya lebih lama. Kalau takbir untuk Idul Fitri, Bu, itu cuma malam Idul Fitri sampai pagi mau berangkat sholat Id, pulang sudah enggak lagi. Tapi kalau Idul Adha dan Zulhijjah ini panjang, dari tanggal 1 sampai 13. Berapa hari berarti? 13 hari, hampir 2 minggu loh. Istimewanya bulan ini. Maka nilai takbir ini berbeda dengan takbir di luar Zulhijjah tadi. Punya keistimewaan. Ingat ya, jadi ada takbir apa? Mutlak, bebas ya. Dan ada takbir apa? Muqayyad. Muqayyad berarti terkait dengan waktu. Waktunya kapan? Ba'da sholat 5 waktu. Termasuk nanti ya kalau ke lapangan sholat Idul Adha ya sama. Jadi kita balik tadi. Jadi ada amal itu karena bertemu dengan waktu, amalannya jadi pahalanya lebih besar. Ada sedekah, nilainya sama dengan kurban juga. Ini sedekah 3 juta dengan kurban 3 juta. Tetap kurban lebih utama daripada sedekah tadi. Ya, tetap kurban itu lebih utama. Terus sekarang yang kelima, kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Misalnya orang tuanya sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Nah ini mau atasnamakan orang tua tadi. Kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Pertama, kalau ada wasiat, ditunaikan. Ini apalagi memandang pendapat mazhab Syafi'i. Ditunaikan. Jadi sebelum meninggal dia bilang, ini Idul Adha besok nih ibu mau kurban. Tolong nanti disiapin ya. Ternyata sudah meninggal dulu, berarti dia sudah ngomong sebelum meninggal. Nah, ditunaikan ini wasiatnya. Urutannya kan kalau harta peninggalan itu untuk ngurus jenazah, terus bayar utang, terus baru wasiat, baru mikir waris.
Ya, ingat urutannya ya. Harta peninggalan itu untuk satu apa? Ngurus jenazah. Terus dua, bayar utang. Yang ketiga, wasiat. Yang keempat, nah ini baru waris nih. Namun kebiasaan kita kan nunggu waris dulu kan. Tadi pagi ada yang nanya, Ustadz ini kalau bapak saya meninggal gimana? Mas sudah mati apa belum? Belum Ustadz. Ih kok kamu sudah hitung-hitung? Tadi pagi baru nanya itu. Udah diskusi lama. Sudah meninggal belum? Belum. Bu nanti baru mikir gitu loh. Karena kan masih ada untuk yang lain-lain. Coba lihat ini. Tadi ngurus jenazahnya, utangnya juga siapa tahu ketika dia masih hidup tadi dia bisa bayar utang jadi. Nah kalau sudah meninggal dunia berarti dia prioritas utang dulu. Nah baru wasiat ini tadi kan, wasiat ditunaikan dari harta tadi, harta peninggalan. Dia bilang kalau bapak meninggal pokoknya ini kurban nanti 2 kambing ya. Nah, berarti ditunaikan tuh, diambil dari harta, tunaikan untuk ini. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ini dianjurkan sekali. Terus yang kedua, diikut sertakan dari orang yang masih hidup. Diikut sertakan dari kurban orang yang masih hidup. Seperti ini juga boleh. Yang penting satu rumah ya. Jadi ini ada yang kurban sekarang ini, ada seorang laki-laki kurban, dia kurbankan untuk satu keluarga. Bapaknya satu rumah dulu dengan dia, maka nanti masuk dalam hitungan kurban itu juga. Pahalanya dia ngikut walaupun sudah meninggal dunia. Otomatis. Nah, ini yang jadi perselisihan yang ketiga sekarang. Gimana kalau cuma sekadar berkurban saja atas nama orang yang telah meninggal dunia, tidak ada wasiat, bukan ikut sertakan juga gitu ya. Dia mau sendirikan berarti. Kalau mau aman, ya ini tetap juga masih boleh dengan tujuan kurbannya untuk sedekah jariah. Ini juga boleh dan manfaat. Ini diantara yang berpendapat ini Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia membolehkan. Niatnya sedekah jariah. Kesimpulannya masih dibolehkan berarti berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia tadi. Baik dengan wasiat, baik nanti diikut sertakan dengan orang yang hidup yang mau berkurban, baik yang ketiga juga untuk sedekah jariah. Sekarang masalah ke-6. Kurban kambing untuk urunan satu orang. Kurban sapi dan unta untuk urunan 7 orang. Lihat ya, ini sudah ketentuan baku ya ini ya. Apa tadi? Kambing berapa? Urunan 1 orang. Sapi urunan sapi atau unta ya. Walaupun dalam riwayat lain nanti unta bisa 10. Urunan 7 orang. Dan masing-masing ini kambing 1 orang dengan sapi tadi 7 orang. 1/7 berarti ya. 1 kambing atau 1/7 sapi masing-masing boleh diniatkan untuk keluarga. Masing-masing boleh diniatkan untuk keluarga.
Masing-masing boleh diniatkan untuk keluarga. Yang penting dengan catatan satu rumah. Ya, yang penting dengan catatan apa? Satu rumah. Kalau rumahnya sudah pisah, gampangannya gini. Kita kalau makan bareng-bareng, ya itu satu rumah tuh. Kalau sudah beda rumah, kan nggak makan-makan bareng lagi gitu. Kalau masih, ya gambarannya seperti itu, satu dapur, makan bareng, ya. Nah itu satu rumah itu. Boleh diniatkan untuk satu keluarga tadi. Namun ingat, yang syarat sapi di sini 1/7. Dengan catatan jumlah urunan harus sama. Nah, berapa sapi sekarang kalau patungan, Bu? Berapa? Taruhlah gampangnya 3 juta dulu ya. 3 juta. Harus dari 7 orang ini orang 1, orang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masing-masing 3. Seandainya sini ada yang 2,5, ini 3,5. Nah itu. Aduh Pak, ini saya punya uang cuma 2,5. Ada yang bisa ini enggak jadi 3,5 gitu, biar pas 21 tadi ya. Ini kurang dari 1/7. Ini lebih dari 1/7. Gak boleh. Kalau dipinjami yang utang baru. Iya. Pinjami 500 ke sini, besok balikkan ya. Nah, itu. Dia balikkan yang 500 tadi. Boleh. Kalau enggak misalnya ada yang 3 juta cuma 2, yang lainnya 2,5 gitu, ya sudah berarti turunin harga kurban dong. Sehingga rata semuanya. Misalnya harga 21 nggak bisa. Ya. Tapi nanti di bawah itu ada 18 gitu. Atau urunannya cuma 6 orang jadinya. Cari satu lagi nggak bisa. Ya sudah turunin sapinya jadi harga 18 juta. Harga cari dikumpulkan dulu, terus harga cari sapi harga segitu. Jadi sapinya dulu berapa, terus bisa juga, sama saja sih. Tapi kan nanti ada biaya, biasanya kan ada biaya potong, jagal. Ya, kalau di desa nggak mikir-mikir kayak gitu, sini orang kota aja. Kalau desa kan mikirnya motong-motong barang gitu, dia nggak mikir biaya. Potong ya gratis itu. Sudah suruh Pak Ustadz aja potong itu sudah. Apa gratis aja. Nguliti itu warga yang nguliti kan nggak mikir-mikir orang. Kalau kota baru mikir kayak gitu kan. Ya bisa dia masuk include kan ini tadi biaya operasional tadi bisa. Jadi sapinya boleh apa aja? Boleh jenis sapi apa saja. Boleh. Sesuai dengan yang penting biayanya tadi itu. Sehingga mereka urunan ya 1/7. Ya. Biasanya ada problem di situ aja itu. Nah ini jadi ada yang kurang dari 1/7, ada yang lebih daripada 1/7. Berarti kalau misalnya kambing ini, nah biasanya yang terjadi itu gini. Kambing ini urunan anak sekolah 50.000. Dapat kambing siji. Boleh nggak? Tidak disebut kurban. Namun apa? Hah? Makan daging kambing. Tidak disebut kurban. Kurban sudah ada ketentuan nih. 1 orang kambing. Makan boleh. Dia sambil belajar boleh. Ya biar ada masak-masak lah Ustadz. Iya nggak apa-apa. Tapi kalau disebut kurban harus ketentuan ini dipenuhi. Terus yang ke-7, kalau ibu-ibu mau beli hewan kurban, yang paling utama adalah ini, yang paling utama. Yang ke-7 ya. 1,
yang paling gemuk? Dua, paling banyak daging. Tiga, paling sempurna bentuknya. Kalau paling sempurna berarti ya ada tanduk, bersih putih ya. Itu dari yang keempat berarti enak dipandang. Oh, face-nya bagus ini ya. Itu makanya saya cari terjemahan yang pas, apa enak dipandang, kok enak dipandang gitu ya. Kayak cari suami aja. Kalau paling sempurna tadi ya, tanduknya utuh gitu kan, ada tandukan yang patah. Kalau dapat yang utuh, nah itu lebih bagus. Ya, lebih sempurna itu namanya. Namun kalau seandainya tanduknya patah, nggak sampai buat cacat, itu nggak disebut cacat. Nah sekarang yang keberapa lagi? 8. Nah ini kaitannya dengan yang cacat. Cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Satu, buta sebelah yang jelas butanya. Satu, buta sebelah yang jelas butanya. Dua, pincang yang jelas pincangnya. Tiga, sakit dan tampak jelas sakitnya. Ingat ini sakit yang ini ya, sampai kualitas dagingnya turun gitu. Jumlah dagingnya turun, tambah kurus gitu. Namun kalau sakit-sakit biasa saja enggak pengaruh. Yang keempat, sangat kurus sampai tidak ada sumsum tulang. Sangat kurus. Empat ini tidak boleh ada. Ini cacat yang fatal. Kalau masih selain ini misalnya ya, tanduk tadi, tanduknya patah. Nah, itu cuma tidak sempurna, Bu. Apalagi telinganya ini, kupingnya ini ada yang robek gitu. Itu cuma tidak sempurna saja. Apalagi? Hah? Ada yang sapi itu kalau belantik itu biasanya sebut maaf, biji pelirnya cuma satu saja. Sebut apa? Hah? Sanglir. Sapi ya. Itu harganya jatuh. Namun seandainya dijadikan kurban, sah. Harganya jatuh, kalau di pasaran itu jatuh itu harga itu. Namun jadikan kurban itu sah. Termasuk juga masih sah, ini tidak masuk cacat juga. Tetap masih sah berkurban dengan hewan betina. Misalnya kalau cari yang jantan itu 3 juta tadi ya, dia dapat betina 2 juta saja. Bobotnya sama, tetap sah. Namun tetap lebih baik kurban dengan hewan jantan. Adapun tadi kambing maksimal umurnya, minimal umurnya 1 tahun. Sapi 2 tahun. Unta 5 tahun. Umur minimal ya. Sapi tadi berapa? Kambing berapa? 1 tahun. Kecuali yang mais. Mais itu sejenis domba gitu. Sapi ya 2 tahun. Seandainya ada sapi baru 1,9 bulan. 1 bulan lagi misalnya baru dia 2 tahun, tidak boleh jadi kurban. Harus 2 tahun.
Biasanya yang punya sapi sudah tahu itu ini tandanya apa. Terus unta 5 tahun. Maiz itu cuma 6 bulan. Suruh ganti. Tetap nggak boleh dikorban. Iya. Kurban tidak boleh dengan yang cacat. Sama seperti ibu-ibu jual barang itu nggak boleh cacat. Kalau itu kesalahan dari panitia, bilang panitia ganti dong ini. Ini kesalahan kalian nih. Masa melempar-lempar kambing kayak gitu dari mobil. Nah. Hah? Nah, ini dilihat dulu pincangnya ini yang buat dia nggak bisa jalan nggak? Kalau bisa jalan cuma keseliu aja itu berarti. Ya pincangnya tergantung juga ini. Kan ada pincang sudah nggak bisa jalan cuma satu kaki tapi ya mau gerak nggak bisa. Di situ saya terus. Satu saja nggak boleh, apalagi pincang 4-4-nya gitu. Terus yang ke-9 sekarang. Waktu menyembeli ini. Menyembeli kurban sebelum sholat id itu tidak sah. Menyembeli kurban sebelum sholat id itu tidak sah. Ada sahabat itu yang bilang pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya ini mau pergi berangkat sholat id, namun saya butuh sarapan dulu. Saya nyembelih hewan kurban saya, wahai Rasulullah. Namun sebelum sholat apa? Sholat id, dia nyembelih kurban tadi. Maka Rasulullah SAW katakan, syatuka syatulahmin, kambingmu cuma daging biasa. Karena harus setelah sholat id. Nah, patokannya waktunya gimana Ustadz? Misalnya kalau kita nggak sholat id di lapangan, misalnya ya. Ini nggak tahu nih aturan berikutnya gimana dari MUI nanti nih. Karena masih kumpul-kumpul masih rawan kan. Taruhlah misalnya di tempat kita itu nggak diadakan sholat id. Nah berarti sholat id kan di rumah masing-masing ya, misalnya ya. Nah sekarang waktu penyembelian itu kapan? Nah, diperkirakan saja waktunya dari sholat itu kan waktunya itu sama seperti waktu sholat duha pertama. Waktu sholat duha kapan? 15 menit setelah matahari terbit. Nah, taruhlah mulai 15 menit setelah matahari terbit, jam 6 lah taruh. Sholat id itu waktunya 15 menit. Ya, sholat id itu waktunya 15 menit, misalnya. Nah, berarti 6/4 sudah boleh menyembelih kurban. Jadi diperkirakan waktunya seperti itu. Namun kalau dilihat waktunya, berarti waktu penyembelihan kurban ya. Dilanjutkan tadi, waktu penyembelihan kurban itu 4 hari berarti. Hari Idul Adha tambah 3 hari tasyrik. 4 hari totalnya. Idul Adha, terus hari tasyrik 11, hari tasyrik yang ke-12, terus hari tasyrik yang 13 Dzulhijjah. Mau menyembeli siang hari boleh, malam hari juga boleh. Malam-malam misalnya lapar gitu pengen daging kurban, yang nyembeli malam boleh. Terus yang ke-10, satu orang boleh berkurban dengan beberapa ekor. Nabi SAW dulu pernah berkurban unta, 100 ekor unta, Bu. Kekuatan Nabi itu beliau menyembelih sendiri 63 ekor. Sisanya diserahkan pada Ali bin Abi Thalib. Ini tanda satu orang berapa tadi? 100.
Walaupun nanti dinamakan ya, satu kurban itu tadi, satu hewan tadi itu atas nama dirinya saja. Jadi nggak mesti itu. Anggapan orang Indonesia itu gini, ini saya punya satu sapi, saya biayai sendiri, harus cari 7 nama. Enggak harus cari 7 nama. Saya pakai nama sendiri saja untuk sapi itu boleh. Nggak mesti dia cari 7. Ini siapa saya masukkan nih ya biar pas 7 ya. Enggak. 7 itu bukan harus. 7 itu untuk urunan biar dapat kurban satu sapi. Namun kalau ada orang mampu beli satu sapi atas namakan dirinya, boleh nggak? Boleh, atas namakan dirinya saja boleh. Nggak mesti cari 7. Ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu, dia tanya, Ustadz, ini satu sapi kita mesti cari 7 orang lagi nggak? 7 orang nggak mesti. Satu sapi boleh dinamakan dengan satu orang saja. Sama seperti Nabi SAW itu satu orang, beliau itu kurban dengan 100 ekor unta. 63 nyembeli sendiri, itu lebih bagus kalau yang punya kurban nyembeli sendiri. Terus yang sisanya diwakilkan pada Ali bin Abi Thalib, berarti juga masih boleh mewakilkan pada orang lain. Misalnya wakilkan pada tukang jagal, wakilkan pada mbak kaum, wakilkan pada Pak Ustadz untuk nyembelih. Boleh. Ustadz, boleh nggak kurbannya beda tempat? Oh, di tempat saya Ustadz ini saya nyembelih di Jogja. Terus saya kasih satu lagi di Gunung Kidul. Oh, satu lagi Ustadz saya kirim ke Papua sana. Boleh tidak? Boleh. Itu tidak ada masalah. Satu kurban, ya boleh satu orang, boleh satu orang itu untuk beberapa kurban dia itu kurbankan, enggak masalah. Terus yang ke-11, bagi yang ingin berkurban, disunahkan tidak memotong rambut dan kuku. Diulang Bu, apa? Bagi yang ingin berkurban, disunahkan tidak memotong rambut dan kuku sejak awal Zulhijjah sampai hewan kurban disembelih. Sejak awal Zulhijjah, berarti ini sudah tanggal 1 Zulhijjah Bu. Awal Zulhijjah itu kemarin pas maghrib. Tidak boleh potong apa tadi? Rambut dan kuku. Tapi itu cuma berlaku untuk sahibul kurban. Kalau atas nama kepala keluarga, berarti kepala keluarga saja. Ibu-ibu aman. Panitia kurban juga tidak termasuk. Ini cuma untuk sahibul kurban saja. Kecuali ada di situ panitia kurban, jadi sahibul kurban juga di tempat itu. Sejak kapan tadi Bu? Berniat untuk berkurban. Berniat untuk berkurban bisa macam-macam Bu. Pertama, dia sudah pesan beli hewan kurban, dia sudah bayar. Bisa jadi juga ini dia punya kambing sendiri, dia keluarkan, ini kurban saya. Kalau dia niatkan, ini nanti besok saya kurban dengan kambing saya ini. Namun kalau dia belum setor, belum punya uang, ya belum setor ya, ini misalnya hari ini belum setor nih. Saya masih mikir-mikir lah, saya tunda dulu lah. Ya nggak masalah, dia tunda tanggal 5 Zulhijjah, baru nanti dia keluarkan uangnya itu, baru sejak itu dia tidak boleh motong kuku, motong rambut. Berarti dari awal Zulhijjah saja. Tidak boleh potong kuku dan motong rambut. Hukumnya, catat hukumnya Bu, makruh untuk memotong. Seandainya ada yang terlanjur potong, kurbannya tetap sah. Saat ini berlaku untuk yang berhaji saja enggak? Iya, berhaji ini urusan lain. Berkurban urusan lain lagi. Kalau haji itu pembahasannya lain. Itu tidak boleh motong kuku, motong rambut, itu untuk yang berhaji karena masalah dia sudah berihram.
Yang berkurban itu karena dalam kurban itu ada juga penyembelian, haji juga ada, maka disamakan hukumnya kayak tadi. Tapi bedanya kurban dan haji, kalau haji banyak hal yang harus dia itu taati, tidak boleh dilanggar, tidak boleh motong kuku, motong rambut, tidak boleh pakai minyak wangi, ya. Tidak boleh berburu. Banyak yang dia itu harus taati, larangan-larangan. Namun kalau yang kurban cuma tidak boleh apa tadi? Motong kuku, motong rambut. Kenapa Ustaz tidak sampai hukumnya haram? Karena ini tidak sama dengan haji. Kalau haji haram, Bu. Haji itu ini bahkan tidak boleh memakai ini kalau haji. Tidak boleh pakai baju kayak begini, satu style ini kalau sudah pakai kain ini haram. Dia sudah pakai kain 2 lembar ya, 2 lembar kain. Terus di dalamnya dia pakai kaos singlet lagi. Oh, nggak boleh. Oh, Ustaz, wah ini gerah saya. Ya resikomu siapa suruh mau haji? Ya, dia pakai celana dalam, pakai dalaman apapun nggak boleh itu. Laki-laki ya, kalau perempuan beda. Namun yang kurban kan nggak kayak gini. Nggak disuruh dari awal Zulhijjah. Awas kamu pakai yang dalaman-dalaman itu. Oh, enggak. Yang ini dia tidak ikuti, dia cuma lakukan apa yang tadi yang nggak boleh apa? Potong kuku, potong rambut. Cuma sebagian kecil saja dari yang larangan-larangan haji umroh yang tidak dia lakukan. Itu bedanya. Sehingga kalau ulama Syafi'iyah tidak katakan itu haram. Namun apa? Makruh. Makruhnya makruh tanzih. Sehingga nggak usah terlalu anggap berat sekali gitu. Wah, cuma makruh tanzih kok. Seandainya sudah terlanjur potong pun itu tidak kena, tidak membuat kurbannya jadi nggak sah gitu, enggak. Misalnya lagi nanti nih, wah ini gerah banget saya Ustaz, ini kalau tidak dipotong ini kuku saya ini, kuku atau rambut saya ini, wah ini saya rasakan sesuatu itu. Ya sudah potong saja. Apa? Dia sudah niat. Enggak, ini dari awal Zulhijjah saja, Bu. Larangan ini dari awal Zulhijjah. Enggak tadi dia nabung. Bukan dari berniatnya, namun dari masuk awal Zulhijjah. Kalau kurbannya disembeli tanggal 10, berarti nanti dia potong rambut, potong kuku tanggal 10. Namun kalau dia itu kurbannya disembeli tanggal 13, berarti dia nahan terus sampai tanggal 13. Kebagian orang kan berat kayak gitu. Jadi itu yang ke-11. Yang ke-12 sekarang kaitannya dengan hasil kurban. Hasil kurban tidak boleh dijual sama sekali, termasuk kulit. Dijual sama sekali, termasuk apa? Kulit. Ini tidak boleh dijual sama sekali. Itu sudah jadi aturan. Kemudian yang ke-13, tidak boleh tukang jagal diberi upah khusus dari daging kurban, dari hasil kurban. Tidak boleh tukang jagal diberi upah khusus dari hasil kurban. Yang dimaksud itu gini, Bu. Jadi tukang jagal yang nyembelih itu dia tidak dapat upah apa-apa.
Panitia kurban khususkan bagi dia, ini kamu jatah 5 kilo nih untuk upahmu. 5 kilo daging ini untuk upahmu, uangnya nggak ada. Kalau yang dilakukan oleh Ali tadi yang ngurus kurbannya Nabi SAW tadi yang sisa dari 100 totalnya, yang 63 sisanya dia ngurus, ya. Itu Ali lakukan adalah untuk tukang jagal dia beri upah dari uang saku sendiri, tidak ambil dari hasil kurban. Karena kalau ambil dari hasil kurban sama saja hasil kurbannya dijual kemudian upahi tukang jagal, nggak boleh. Yang boleh tadi apa? Ambil upah sendiri. Yang sudah punya kontrak dengan dia, ini kita punya 10 sapi, ya, setiap sapi kamu dapat 300. 10 berarti 3 juta kamu. Terserah kamu kerjakan dengan timmu yang nanti ngurus kulitnya juga, silahkan itu kamu ngurus semuanya. Itu boleh. Namun tidak boleh beri jatah khusus. Kecuali gini, sudah diberi upah, pulang-pulang dia juga dapat daging sama dengan warga. Boleh, yang penting dapat upah dulu. Paham ya Ibu ya? Baik. Terus sekarang pembagian hasil kurban nih. 13, 14. Hasil kurban boleh jadi sedekah untuk orang miskin, jadi sedekah untuk orang miskin, jadi hadiah untuk orang kaya atau dia punya kerabat kasih hadiah, dan boleh juga dinikmati oleh sahibul kurban. Mau bagi sepertiga boleh. Tidak sampai sepertiga juga sah-sah saja. Masalahnya kalau kita tetapkan sepertiga, coba sapi aja deh ibu-ibu hitung. Ada 7 orang kan? 7 orang. Coba diambil sepertiga, coba hitungannya berapa kilo coba Bu. Terus belum lagi bagi ke orang-orang kan? Kalau mau, misalnya ya, dia tidak nikmati sama sekali. Jadi, sudah ini kasih aja untuk semua. Saya mau niatkan sedekah semua, nanti kasih kerabat-kerabat saya juga ini kasih semuanya ya, saya nggak mau nikmati. Juga boleh. Namun paling dianjurkan ada dari hasil kurban yang dia nikmati. Fakulu minha. Kalau dalam ayat sebutkan, makanlah dari sebagian hasil kurban tadi. Jadi dinikmati. Jadi ada yang dirasakan gitu. Apalagi kita melihat langsung, kemudian kita ambil dari situ. Dan itu terserah ya, ibu mau milih bagian yang mana dari hasil kurban tadi, boleh. Saya mau yang itu, bagian paha yang itu. Silakan ambil, nggak masalah. Wah, atau dia mau bikin steak misalnya. Steak itu kan ada macam-macam kan, tenderloin ini di mana kan dagingnya itu kan, dia tahu, oh ini yang ini saya mau ambil daging ini, saya mau bikin masakan ini. Boleh juga. Saya berkurban, terserah dia mau milih yang bagaimana. Jadi sekali lagi, pembagian hasil kurban untuk sedekah untuk orang miskin, terus hadiah untuk orang kaya atau kerabat, terus yang ketiga dinikmati sahibul kurban. Harus nggak bagi sepertiga tadi? Tidak harus. Dia cuma ambil sedikit saja. Enggak, saya mau ambil sedikit, yang sisa bagi-bagi aja. Boleh. Enggak mau ngambil sama sekali juga boleh. Kemudian
Yang ke-15, hasil kurban dagingnya masih boleh diawetkan. Masih boleh diawetkan. Jadikan apa, Bu? Dia simpan di freezer boleh, apalagi? Nah, mau jadikan dendeng juga boleh, apalagi? Hah? Bakso juga boleh. Ya. Rendang juga boleh. Dikornetkan juga. Terus nanti salurkan ke orang-orang yang butuh juga, dikalengkan, itu sudah dikemas rapi, terus salurkan pada orang yang butuh juga boleh. Kalau dulu di masa Nabi SAW itu mengalami kelaparan, itu tuh ketika itu kelaparan, Nabi SAW katakan jangan simpan ini, karena orang-orang lapar, suruh bagi-bagi gitu. Namun kalau tidak ada kendala seperti ini, saat ini Nabi SAW itu bolehkan untuk diawetkan ya, sampai beberapa hari, beberapa bulan juga boleh. Itu untuk hasil kurban tadi. Terus hasil kurban masih boleh dibagi pada non-muslim. 16. Bu, ingat, ini bagi kurban ini bukan kayak bagi zakat. Kalau bagi zakat sudah 8 asnaf, itu yang seperti kita bahas dulu ya. Namun kalau bagi kurban ini, Bu, bagi kurban itu tidak pakai aturan itu. Maka tadi kan kita lihat ada orang miskin dikasih, orang kaya dikasih nggak tadi? Kaya dikasih. Dia punya tetangga dia kasih juga. Ada lagi dia lihat, oh ini tangga saya non muslim, Ustaz, dibagi nggak? Kasih juga. Ini nggak pakai aturan kayak bagi zakat itu harus kepada orang fakir, miskin, amil, nggak pakai aturan kayak gitu. Dia membagi pada non muslim boleh. Bentuknya sebagai hadiah gitu. Ya, dan tidak diperketat untuk ini, oh jangan kamu bagi untuk ini, oh enggak. Beda dengan zakat. Kalau zakat ada aturan tertentu, sudah diketatkan hanya 8 asnaf, 8 golongan saja. Namun kalau untuk kurban masih boleh dibagi pada non muslim. Nah, tinggal kirim saja atau bilang panitia kirim ke situ. Atau langsung hantar aja ke situ, mau sudah matang atau belum. Sekarang akikoh. Akikoh ya tadi ya. Al-akikoh. Sampai 20 kan? Iya, baru 16 kan? Iya, tambah akikoh dari total 20. Sekarang akikoh itu dari kata akko, ya'uku. Akikoh ini asalnya, Bu, asalnya itu dari kata rambut yang dipotong. Karena saat akikoh diadakan, kambing disembelih, ya kan? Rambut bayi sekaligus dipotong juga. Akikoh asalnya dari situ. Buku akikoh sudah ada sebenarnya, tapi sudah lama sekali saya nggak terbitin lagi. Ini buku kurban dan akikoh sekaligus ini. Akikohnya ada. Tapi saya pisah lagi, kurban sendiri, akikoh nggak saya masukkan. Terus saya punya bahasa lengkap lagi, akikoh plus amalan untuk bayi yang baru lahir. Itu mau disendirikan, namun belum juga, belum jadi. Bu Partini belum jadi. Sekarang hukum akikoh. Hukum akikoh adalah sunnah, bukan wajib. Tidak wajib.
baiknya dilakukan sebelum balik. Namun paling afdol pada hari ke-7. Baiknya dilakukan sebelum balik ya. Lebih afdol pada hari keberapa, Bu? 7. Ingat hari ke-7 hitungannya. Besok kalau punya anak lagi nih, ingat. Ini hari apa ini? Rebu ya. Nah, lahir nih jam 10 Rebu sekarang ini. Maka hari lahir itu masuk hitungan hari pertama. Ingat kalimat saya baik-baik ya. Hari lahir itu hitungan hari pertama. Berarti dari Rebu hitungnya untuk 7 ya. Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Selasa nyembelih akikoh. Walaupun makannya nanti hari Sabtu. Paham? Selasanya nyembelih akikoh. Ustaz, ini saya mau sekalian buat acaranya Sabtu. Ya, acara Sabtu nggak apa-apa. Yang penting nyembelihnya hari Selasa. Hah? Simpan. Atau besok Rebunya gitu sekalian. Nggak masalah. Yang penting nyembelihnya tadi hari Selasa, sekalian dengan potong rambut tadi. Ini ngage ini kenapa, Bu ini? Terus rambut kalau yang dipotong gimana, Bu? Botak, gundul habis, atau separuh saja? Hah? Enggak. Digundul habis. Laki-laki maupun perempuan. Hah? Digundul habis. Cukur. Misalnya cuma sedikit terus nanti gundulnya berapa? Jangan langsung mawon, Bu. Suruh yang pakar yang bisa motong. Hah? Kan pakai silet, Bu. Iya, cari orang yang bisa, jangan sama orang tuanya. Orang tuanya masih takut-takut. Ada yang bisa. Saya kalau punya anak itu suruh tetangga aja datang motong gitu. Udah. Yang biasanya kita lakukan itu ketika akikoh itu terus anak tersebut dikeluarin, dipotong sedikit oleh Pak Kiainya, potong lagi untuk keluarganya kan. Nah, gundul habis saja. Itu nggak usah pakai ritual-ritual keliling-kelilingin anak, enggak. Pagi sembelih akikoh ya, pagi sembelih ya. Sudah sekalian anak itu potong rambutnya sekalian aja. Malam itu kalau misalnya mau buat acara, sudah suruh makan-makan. Nah sekarang kalau misalnya lahirnya bar maghrib, ya ini Rebu toh. Tapi setelah maghrib, Allahu Akbar sudah azan maghrib. Kalau sudah masuk maghrib berarti hitung hari berikut. Ini Rebu ya. Lahirnya jam 6:30. Pada maghrib, hitungannya Kemis. Karena kalau sudah maghrib kan sudah ganti hari, berarti Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu. Ustadz hari ke-7 belum punya uang. Suami belum gajian. Ngutang tadi sudah dapat jawaban. Boleh kan? Nah sekarang enggak gini. Ustaz saya tunda hari ke-14 boleh enggak? Boleh. Biasanya itu orang-orang pakai kelipatan 7. Walaupun hadisnya tidak kuat untuk ini. 7 enggak bisa, 14. 14 enggak bisa? 21. 21 enggak bisa? 28. 28 enggak bisa? Selapan. Biasanya selapanan sekalian. Namun tetap selapanan dibandingkan akikoh lebih utama. Ya. Selapanan dengan akikoh tetap akikoh lebih utama. Boleh. Selapanannya cuma tradisi. Kalau orang desa itu selapanannya untuk kembalikan sumbangan-sumbangan. Sepaham?
dari maghrib, hitungnya dari maghrib. Rebu berarti masuk Kamis berikutnya kan? Maghrib ke maghrib. Kalau kita ini Rabu ini ya, sore sudah masuk maghrib, itu sudah ganti hari Bu kalau dalam Islam. Sudah masuk Kamis. Udah ya? Jadi tadi paling afdal sebelum apa? Balik. Ya, itu paling bagus sebelum balik. Ustadz, kalau misalnya tidak mampu setelah balik baru diakikoi bagaimana? Nah, pendapat sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i. Namun kalau setelah balik, kalau dalam mazhab Syafi'i, anak ini orang tuanya tidak akikoi lagi, namun anak ini nantinya mengakikoi dirinya sendiri ketika sudah balik, ketika sudah dewasa. Itu anggapan masyarakat kita. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i. Namun yang paling bagus pokoknya lakukan sebelum balik. Kalau sudah balik itu belum ditunaikan, gugur. Ustaz, kan ada hadis bilang kalau akikoh itu marhunatun gulam marhunatun bi akikotihi. Anak itu masih tergadai dengan akikohnya. Iya, itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, gugur. Karena akikoh tidak ada paksaan, sama dengan kurban. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, bagusnya sebelum balik. Misalnya nih, waktu kecil anak ibu belum diakikoi. Ini sekarang sudah SD nih, kan belum balik. Nah, diakikoi sekarang saja nggak apa-apa. Ustaz, barengkan dengan kurban besok gimana? Nah, sekarang hukum akikoh digabung kurban. 18. 18 Bu Beta. Hukum akikoh digabung kurban. Kalau saya lihat keadaan, kalau mampu untuk menunaikan dua-duanya, berarti apa? Kurban sendiri, akikoh sendiri, maka bagusnya tidak digabung. Jawabannya ya, hukum akikoh digabung kurban. Bagi orang yang mampu, baiknya laksanakan akikoh dan kurban sendiri-sendiri. Jadi kambing beli sendiri untuk akikoh, dia mau kurban lagi, ya beli kambing lagi satu untuk kurban. Kalau mampu tapi tidak mau, ya tidak berdosa, dia cuma luput dari sunnah saja. Terus bagi orang yang tidak mampu kecuali cuma satu kambing, jika mampu hanya salah satu ya, maka boleh digabung. Maaf ya, yang tidak mampu tapi cuma dia tidak mampu tapi cuma bisa satu, berarti saya anggap mampu tapi hanya satu ya. Dia pilih kurban atau akikoh, maka boleh digabung dengan satu niat. Meskipun anak laki, karena akikoh itu kalau anak laki-laki bagusnya dua, kalau satu pun sudah sah Bu. Paham ya? Dia mau laksanakan akikoh nih, Ustaz saya hanya mampu beli satu kambing saat ini ada saya, uang saya ada ini. Ya sudah, beli untuk satu kambing saja. Sah atau tidak? Sah. Karena dalam riwayat Nabi SAW itu sebutkan, atau perbuatan Nabi itu akikoi Hasan satu kambing, Husain satu kambing. Walaupun dalam riwayat yang lain penyebutannya ada juga dua kambing. Menunjukkan akikoh dengan satu kambing tetap sah.
Terus yang ke-19. Yang tadi kaitannya dengan ini ya, rambut ya. Ketika dilaksanakan akikoh, bayi juga dicukur rambut. Namun hari ketujuh ya, ketika laksanakan akikoh hari ketujuh, bayi juga dicukur rambutnya. Cukur apa tadi? Botak ya? Gundul. Dicukur botak rambutnya. Baik bayi laki-laki maupun perempuan. Oke. Sama-sama gundul, Bu. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Sekarang, ini kan rambutnya sudah digundul tuh, habis. Rambutnya ibu kumpulkan, ditimbang berapa gram. Paham ya? Kan tadi rambut ini kan sudah gundul. Makanya kalau tadi cuma sehelai saja, ngapain ditimbang? Ya, ini kalau sudah gundul, rambut dikumpulkan kemudian ditimbang. Berapa gram? Paling cuma 1 gram, 2 gram itu. Lalu disetarakan dengan harga perak untuk sodakoh. Bukan emas, emas mahal Bu. Wis koyo kambing saiki Bu. Tadi ya saya ulang. Kan rambut sudah dipotong kan? Apa tadi, gundul atau tidak? Gundul. Nah, dikumpulkan, ditimbang. Itu paling cuma 1-2 gram. Kalau dapat 2 gram, berarti sekarang perak itu harga berapa per gramnya? Berapa beta? Hah? Taruhlah 10.000 ya. Nah, itu cuma harga cuma 5.000 aja, 5.000 6.000. Taruhlah 10.000. Berarti kalau 2 gram, nah sedekah 20.000. Lalu tadi ya bersedekah dengan hasil timbangan rambut seharga perak. Nah sekarang akikoh itu Bu, lebih bagus akikoh itu dimasak, gak dibagi dalam bentuk daging. Itu bedanya kurban dan akikoh ya. Akikoh lebih baik dimasak. Daging akikoh itu lebih baik dimasak. Daging akikoh baiknya dimasak. Nanti dibagi terserah ya, mau ibu ngundang orang makan-makan di rumah, atau nanti buat nasi kotak terus bagi-bagi ke tetangga. Bisa 2 bentuk tadi. Pokoknya baiknya dimasak, lalu undang tetangga untuk menikmati akikoh, atau dibagikan kepada mereka. Nah, selesai sampai bahasan ke berapa tadi? 20. Walaupun di sini ada bahasan lagi, jika anak itu misalnya meninggal dunia baru 1 hari meninggal, ia tetap diakikohi. Walaupun sudah meninggal, diakikohi pada hari ke-7.
Karena anak tersebut sudah ditiupkan ruh dan sudah lahir. Kalau meninggalnya sebelum hari ke-7 sama. Bahkan kalau di sini ini ada fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin ya. Jika anak tersebut meninggal dunia beberapa saat setelah kelahiran, ia tetap diakikoi pada hari ke-7. Hal ini disebabkan anak tersebut telah ditiupkan ruh saat itu. Maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan di antara faedah akikah adalah seorang anak akan memberi syafaat pada kedua orang tuanya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa jika anak tersebut mati sebelum hari ke-7, maka gugurlah akikahnya. Alasannya karena akikah barulah disyariatkan pada hari ke-7. Padahal tidak, akikah kalau ada yang misalnya tunaikan hari ke-5, ke-6, sah. Yang penting bayi sudah lahir. Gitu ya. Jadi tetap kalau ada yang keguguran, tetap diakikahi. Nah ini juga ada nih, gimana kalau meninggalnya dalam kandungan? Apakah ketika itu ia diberi nama? Ya. Ia diberi nama jika ia keluar setelah ditiupkan ruh, yaitu bila genap 4 bulan dalam kandungan. Dia diberi nama. Dan tadi tentang anjuran dimasak itu, ini kata Imam Nawawi, daging akikah disunahkan untuk dimasak sebelum dibagikan. Dengan dimasaknya 9 akikah ini menunjukkan seorang itu berbuat baik dengan bertambahnya nikmat Allah, dibanding kalau cuma kasih daging saja. Ada lagi penulis Kifayatul Akhir katakan, hendaklah hasil sembelihan hewan akikah tidak disedekahkan mentahan, namun dalam keadaan sudah dimasak. Inilah yang lebih tepat. Lebih baik lagi jika dihidangkan dengan bumbu yang manis-manis. Wallahu a'lam. Ya, selesai 20 masalah fikih kurban dan akikah. Ada pertanyaan? Yang mengenai apa tadi, gram perak tadi, berarti kalau misalnya belum, berarti kalau belum sekarang nggak apa-apa gitu. Iya, diperkirakan 2 gram ya, sedekahkan sekarang nggak apa-apa. Dulu nggak digundul habis, sedekah sekarang boleh. Paling cuma 1 gram 2 gram bu. Itu juga dengan perak bukan emas. Nomor 5, kurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Ada wasiat, diikut sertakan orang yang hidup, terus meniatkan sedekah jariah. Urunannya 7. Satu untuk yang telah meninggal dunia. Misalnya saya Ikut turunan terus. Saya meninggal, itu masih nama saya atau diganti namanya sama keluarga saya? Terserah, masih boleh dengan nama ibu. Nama saya. Boleh nama yang telah meninggal dunia juga. Iya, saya yang meninggal misalnya. Kan 7 orang. Misalnya saya Boleh. turunan. Ini nanti 7, 6 yang hidup, 1 meninggal dunia boleh. Jadi tetap yang meninggal tuh namanya tetap Ikut. Jadi kurban ini gini, kalau kurban ya, 7 urunan tadi, 1 orang misalnya dia niatin, saya cuma mau makan-makan saja kok dagingnya. Dia bukan niat kurban, namun cuma pengen makan-makan saja. Para ulama katakan 6 ini sah, 1 ini sesuai dengan niatnya. Contoh lagi misalnya, 7 orang urunan, 6 orang sholat, 1 orang nggak sholat. Berarti apa? 6 sah, 1 orang masalah kamu gak sholat. Gitu. berarti kan tadi nggak ninggalin wasiat, tinggal keluarga nerusin urunannya. Tinggal terusin saja. Masuk yang ketiga bisa jadi. Taib, mana lagi? Iya. Hasil kurban tidak boleh dijual sama sekali termasuk kulit. Tidak boleh tukang jagal diberi upah, nomor 13. Ibu-ibu bantu motong-motong, terus diberi lebih. Tapi kan ibu bukan jagal, boleh. Ya masalah jagalnya. Iya.
Yang bagus mana, satu kambing atau sapi 1/7? Kalau dilihat dari Nabi SAW itu berkurban, beliau berkurban dengan hewan utuh, berarti satu kambing lebih utama. Tapi kalau dilihat dari manfaatnya, daging kambing dengan daging sapi, orang lebih memilih daging sapi karena jumlahnya lebih banyak. 7 kambing dengan satu sapi, tetap satu sapi lebih banyak. Itu alasannya biasanya. Jadi cuma dari sisi ya mana saja mau dipilih lah. Itu pun nggak merusak pahala kok. Ustaz, saya ada nyimpen satu kurban. Ya. Tapi satu aja untuk namanya, misalnya nama anak saya. Ya. Terus berarti sohibul kurbannya tetap saya, Ustaz? Tetap Bu Irma. Nah, begitu saya kurban sapi. Tapi kan di rumah saya cuma saya berdua, anak saya 2. Terus Ya. saya yang 5-nya saya ambil orang-orang yang saya senangin, misalnya sahabat-sahabat saya. Boleh nggak Ustaz? Kata Ustaz kan nggak boleh kalau Cukup 2 saja Bu Irma tadi. Mau juga sih nggak apa-apa sih, tapi ya, kayak begini itu harusnya 2 saja. nggak harus satu rumah itu. Enggak, bukan itu. Maksudnya kan itu kan dari Bu Irma gitu. Enggak mesti kan namakan orang lain. Iya kan? Enggak mesti namakan orang lain. Walaupun kalau mau atas namakan mereka boleh, yang penting dengan izin mereka gitu. Anak mantu juga boleh, Pak? Ustaz, mantu juga boleh? Boleh. Ada lagi? Ada lagi Ibu? Kurban kita tidak mesti menyaksikan, disunahkan saja, tidak sampai wajib. Coba ya belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau yang likur rambut sampai botak itu terus dikasih tambahan air terus baru ditimbang, itu gimana ya Pak? Ada yang kayak gitu sih? Digabungin ke air dalam segala mangkok gitu. Ya sodakoh sajalah yang itulah. Ya tidak terlalu masalah juga sih. Terus kalau misalkan misalnya nih anaknya laki-laki, Bayi laki-laki, berarti kan kambingnya 2. kambingnya 2 ya. Misalkan kita potong dulu yang satu kambing hari ke-7, terus nanti satu kambing lagi pas 8, itu boleh nggak? Boleh juga. Nyicil itu berarti. Ada lagi? Ada yang nyicil kayak gitu ya? Ya, Bu Pertini. Digabung kurban dan akikah. Barengan gini Bu Pertini. Ini pas tanggal 3 Zulhijjah lahir. Hari ketujuh kan pas tanggal 10 Zulhijjah kan? Sudah akikah dengan kurban sekaligus. Waktunya masih sama. Tapi biasanya kalau orang kita itu gini. Tapi anggapan ini tidak tepat ya. Jadi biasanya itu masyarakat itu anggapannya gini, kalau belum akikoh nggak mau kurban, maka akhirnya dia barengkan tadi kurban dengan akikoh sekaligus gitu. Dari sisi pemahaman kurban disyaratkan harus akikoh dulu itu kurang tepat. Karena kurban itu syariat sendiri, akikoh sendiri. Kurban untuk mensyukuri nikmat hidup sendiri, akikoh untuk mensyukuri nikmat bayi yang baru lahir kan, sendiri juga. Sehingga anggapan kalau menyaratkan untuk kurban itu harus akikoh dulu nggak tepat. Karena akikoh sendiri sunnah, mau nyaratkan itu untuk kurban ya nggak tepat juga. Beda sendiri-sendiri. Ada lagi? Ada lagi? Bu Pertini cukup? Sudah? Beda? Bu Rena? Cukup? Baik, kita cukupkan. InsyaAllah dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.